bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Polisi akhirnya memeriksa mantan Menkominfo Budi Aristiadi dalam skandal judol atau judi online di Komdigi, ini Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekarang ini kan Budi Ari sudah menjadi Menteri Koperasi di kabinetnya Prabowo Gibran. Budi Ari diketahui tiba di Bareskrim Mabes Polri pukul 10 dan baru kemudian selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Media ada yang menyebutnya 7 jam, ada yang menyebutnya 2 jam. Tapi yang jelas memang Budi Ari ini masuk ke Mabes Polri itu sejak pagi hari. Tapi pada waktu itu wartawan tidak ada yang mengendus kedatangannya. Pemeriksaan Budi Ari ini cukup mengejutkan sekaligus melegakan dan memberikan harapan kepada publik bahwa polisi tidak tebang pilih dalam kasus skandal judol ini kan. Pada waktu itu para pegawai di atau karyawan di Komdigi itu bekerja sama dengan beberapa tenaga pendukung itu, mereka yang harusnya diminta untuk memblokir situs-situs judi online ternyata malah mereka lindungi gitu dan dibina lagi katanya. Ini sampai ribuan gitu. Ribuan situs-situs judol yang harusnya itu diblokir tapi ternyata malah mereka lindungi. Ini pada waktu itu dilakukan oleh pegawai Kominfo yang sekarang ini sudah berubah menjadi Komdigi. Polda Metro Jaya pada awal Desember lalu, seperti dikatakan oleh Kapolda Irjen Pol Karyoto, telah menetapkan 26 orang tersangka, 4 diantaranya buron. Beberapa diantaranya kemudian berhasil ditangkap dan dibawa pulang, ya, ditangkap di luar negeri dan dibawa pulang ke Indonesia. Dan dari total 26 orang tersangka itu, 11 orang diantaranya adalah pegawai di Komdigi, dan sisanya itu adalah warga sipil yang sebagian diantaranya itu direkrut menjadi pegawai pendukung untuk menangani pemblokiran situs-situs judi online yang dilakukan oleh Kominfo. 11 orang pegawai Komdigi itu sudah diberhentikan sementara oleh Menkom Digi Mutia Hafid dan kelihatannya mungkin proses pemberhentian tetapnya itu menunggu proses pidananya berjalan. Publik dan bahkan sejumlah tokoh mendesak agar polisi itu segera memeriksa Budi Ari ini karena pada waktu itu sebagai Menkominfo ini dan salah satu tersangka yang bernama Zulkarnain Apriantoni alias ini dipanggilnya sebagai Tony Tomang itu dikenal dekat punya hubungan dekat dengan Budi Ari. Selain itu Budi Ari juga ini dikenal dekat juga dengan seorang tersangka lainnya bernama Adi Kismanto atau biasa dipanggil Valen. Foto-foto ketika Budi Ari dan Tommy Tomang ini menghadiri pernikahan Valen tersebar luas di media dan menunjukkan kedekatan mereka. Melalui Tommy Tomang inilah Adi alias Valen ini dikenalkan kepada Budi Ari dan kemudian diangkat sebagai tim ahli untuk menangani pemblokiran situs-situs judol itu. Pada waktu itu polisi sempat menyebut bahwa salah satu yang ditangkap itu adalah staf ahli dari menteri ya. Kalau staf ahli pada waktu itu kan Eselon 1. Belakangan ini muncul fakta yang mengejutkan bahwa Valen yang hanya lulusan SMK itu ternyata waktu seleksi dia tidak lolos ya, lolos tes. Namun kemudian dia tetap diangkat sebagai karyawan pendukung dan kepada media pada waktu itu Budi Ari memberikan alasan karena walaupun dia ijazahnya cuma SMK tapi skillnya katanya sangat mumpuni untuk blokir situs judi online ini. Belakangan ternyata Tony Tomang bersama sejumlah pegawai Komdigi dan para karyawan pendukung ini malah membuka kantor satelit di kawasan Bekasi yang tadi. Jadi mereka ini alih-alih memblokir situs-situs judi online tersebut, ternyata ini mereka malah membina dan melindungi ribuan diantaranya. Dan sebagai imbalannya mereka itu mendapat setoran dari setiap situs itu 25 juta per bulan. Jadi memang puluhan miliar ini dana yang terkumpul dari situ. Makanya gaya hidup mereka itu juga luar biasa ini pada flexing semua ini.
Dengan adanya bukti kedekatan dan proses pengangkatan Valen yang mencurigakan, banyak kalangan yang mendesak agar Budi Ari ini segera diperiksa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD malah secara terbuka meminta agar polisi itu segera memeriksa Budi Ari karena justru dia ini adalah apa disebutnya pada waktu itu, jantungnya seperti itu ya. Yang di Komdi agak ini Pak, karena dari antara 16 itu kan ada beberapa orang yang dianggap posisinya tinggi, bahkan kabar-kabarnya sebagian dari mereka dekat dengan menteri sebelumnya, Pak Budi Ari. Menurut Pak Mahfud, untuk menuntaskan ini, perlukah orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya Pak Budi Ari juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, atau bagaimana? Iya dong, seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya dua kalau terjadi itu. Satu, Anda lalai, yang kedua Anda sengaja. Kan gitu kan, kalau bisa terjadi seperti itu. Hanya itu kemungkinannya. Dia tidak mungkin bicara, apa ini sudah baik, nyatanya tidak baik. Kan kemungkinannya ini tidak baik karena kelalaian saya. Betul. Atau tidak baik kalau tidak ada alasan berarti sengaja. Bermain Anda dengan itu. Kan gitu aja. Namun setelah sekian lama, ini sebulan lebih ya berlalu, itu kan ini peristiwanya itu meledak tidak lama setelah pelantikan kabinet menteri-menteri baru gitu. Ternyata Budi Ari yang sekarang ini menjadi Menteri Koperasi terkesan tidak tersentuh. Budi Ari kepada media sendiri dia sudah membantah sejak awal terlibat dalam skandal perlindungan situs judol oleh para pegawai Komdiji itu. Dan pada waktu itu kan waktu masih Kominfo namanya dia yang menjadi menterinya. Dan Budi pada waktu itu juga menyatakan dia siap untuk diperiksa. Soal kedekatannya dengan Tony Tomang, kata dia justru yang lebih dekat dengan Tony Tomang itu kata Budi Ari adalah Menteri Budi Karya Sumadi yang lebih dekat katanya gitu. Dan memang diketahui Tony Tomang ini bergaul di lingkungan elit gitu karena ada foto-foto dia bersama dengan menteri kabinet yang tergabung dalam Elek Yoben ya, itu dia juga terlihat fotonya di situ. Bahkan juga ada foto dia yang sedang bersalaman dengan Presiden Jokowi. Tidak kunjung diperiksanya Budi Ari, kemudian dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi. Budi Ari adalah Ketua Umum Relawan Projo yang merupakan loyalis terbesar dari Jokowi. Dan sebelum dia dipromosikan menjadi Menkominfo, dia akan mendapat jabatan sebagai Wakil Menteri Desa. Projo rencananya tanggal 7 sampai 8 Desember kemarin itu akan melaksanakan kongres ketiga, dan dalam kongres itulah direncanakan Projo akan bermetamorfosa sebagai partai politik. Jokowi sebagai mana disebutkan oleh Bendahara Projo, Panel Barus itu disebut akan menjadi ketua umumnya. Namun kongres tersebut tidak jadi terlaksana dan itu banyak yang mengait-kaitkan karena meledaknya kasus judi online di Kementerian Kominfo yang sebelumnya dipimpin oleh Budi Ari. Malah kalau di media sosial ini berkembang spekulasi liar bahwa Projo itu didanai dari dana judol. Ini belum tentu ada buktinya ya, tapi menarik juga sih untuk ditelusuri. Dan oleh para netizen itu kemudian logo Projo itu diubah menjadi Pro Judi Online. Nah, mengapa tiba-tiba sekarang Budi Ari diperiksa oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Mabes Polri? Apakah ada kaitannya dengan pernyataan Presiden Prabowo ketika berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo Rabu 18 Desember atau sehari sebelum Budi Ari diperiksa? Prabowo ketika itu mengingatkan kepada para aparat pemerintah yang melindungi tindak pidana korupsi ini akan dibersihkan. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto.
merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Benarkah pernyataan Prabowo itu tujukan atau sinyal kepada Budi Ari maupun menteri lain yang dekat dengan Jokowi dan terlibat dalam kasus korupsi? Sebagai menteri, ini kan Presiden Prabowo dipastikan telah mengetahui lah atau bahkan memberi izin pemeriksaan terhadap Budi Ari. Nggak mungkin ada pemeriksaan seorang menteri itu tanpa sepengetahuan atau izin dari Presiden. Nah, bagaimana kelanjutan kasus Budi Ari ini? Apakah terulang proses penegakan hukum seperti di era Jokowi yang pada waktu itu kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan elit politik dan ketua umum partai itu digunakan untuk tawar-menawar, sandera politik selama dia masih loyal pada Jokowi maka dia aman-aman saja, tapi kalau kelihatan sudah mulai mbalelo ya kasusnya itu kemudian diaktifkan, dihidupkan. Saya pikir kalau ini lihat semangatnya yang Pak Prabowo bawa nggak punya ya intensi semacam itu ya. Dia pasti sekarang ini malah berkepentingan untuk merebut kepercayaan publik dengan menegakkan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk kasus-kasus korupsi ya, dan terutama melibatkan para pejabat-pejabat publik termasuk para menterinya. Seperti yang tadi dia katakan bahwa rakyat Indonesia itu berada di belakangnya. Benar kalau memang penegakan hukumnya betul-betul dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan tidak tebang pilih. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.